talilong tapi yang mau lindungi na ano tanya. Wabarakatuh. Saat ini bersama kawan-kawan kita menuju ke pantai, tepatnya di mana itu Pak? Pantai Tadaku. Pantai Tadaku itu lokasi yang di sana terjadi abrasi. Jadi kita mau lihat langsung seperti apa sesungguhnya di sana dan apa solusi yang bisa kita dapatkan untuk mengantisipasi menanggulangi apa namanya semakin melebarnya dampak yang ditimbulkan abrasi pantai. Oke, Pak, kita berangkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kami berangkat ini bersama perikanan untuk mengecek abrasi di bibir pantai. Bagaimana situasinya? Karena atas keluhan dari masyarakat, sehingga kami turun bersama masyarakat. Inilah situasi daerah Jalan Galijo. Pekerjaan sehari-hari masyarakat sekitar sini yaitu nelayan, kapal fiber sebelah kiri saya kita menggunakan ketinting untuk bisa tembus di lokasi abrasi. Inilah situasi menuju lokasi bibir pantai yang abrasi itu. Kami sudah memasuki daerah hilir daripada Sungai Siwa ini. Ini situasinya sangat indah sekali. Kita sudah masuk di lautan ini, Teluk Bone, yang mana sebelum ada pelabuhan feri dan pelabuhan kapal cepat yaitu fiber. Kita apabila ke Tenggara dulu, jadi sebelum ada itu semua rata-rata menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Sulawesi Tenggara. Inilah situasi ini yang sebelah di depan saya, yaitu ada pegunungan di sana, jauh di sana, yaitu daerah Sulawesi Tenggara. Apabila ditempuh dengan kapal fiber yaitu sekitar 1 jam. Inilah situasinya. Ini kita sudah masuk area laut.
secara kebetulan situasi dari lautan ini untuk landai ombak landai sehingga tidak terlalu goyang. Kita menggunakan perahu atau kepiting ini. Sampai ini di lokasi yang abrasi. Ini menunggu rekan saya. Ini dia berada di belakang saya dengan menggunakan keting-ting pula. Halo. Halo, Sudah sampai ya? sudah sampai di Sampai di lokasi. Kita lihat jadi situasinya di sini, situasi pantainya. ya bibir pantai, situasi bibir pantai ini. Inilah lokasi empang milik warga yang di depan kami ini. Kami bersama tim untuk meninjau langsung lokasi ini. Inilah situasinya yang abrasi ini sudah berupaya masyarakat untuk menahannya kembali, memasang kembali secara manual, namun masih kewalahan tenaga. Kami dilakukan secara manual, jadi membutuhkan semacam alat berat ini. Satu pemerhati lingkungan dari Kabupaten Wajo, Bapak Rustam, bisa mengorek-ngorek keterangan dari Bapak petani tambak yang ada di sini, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya begini Pak, ada menanggapi atau merespon keluhan warga di sini, termasuk Bapak lah yang mewakili. Kalau boleh saya tahu, kerusakan, saya anggap ini fenomena alam lah. Ini terjadinya abrasi besar-besaran ini. Kalau seingat Bapak, sudah berapa dalam masuk ini pantai menurut Bapak? Baik, terima kasih. Kalau seingat saya mungkin kurang lebih 3 kiloan masuk dari sana sampai ke sini sampai sekarang. Kira-kira itu mulai proses tahun berapa kira-kira itu Pak? Perkiraan mulai tahun 1995. Sudah lama sebenarnya Pak. Sepanjang pantai ini Pak? Sepanjang pantai mungkin sekitar 23 kilo ini Pak. Artinya pernah kita sampaikan keluhan-keluhan sebelumnya ini ke pemerintah? Pernah sebenarnya sering kita sampaikan bahwa begini keadaan di sana, tapi belum ada respon sampai saat ini. Ada sih sebenarnya bantuan-bantuan berupa penanaman bakau, tapi kayaknya tidak. Tahun berapa itu penanaman bakau? Baru-baru ini Pak, baru bulan ini selesai lagi. Tapi kayaknya Sudah habis lagi. Oh, tidak ada yang hidup. Tidak ada Pak, ada sih kita berapa saja pohon. Ombak Pak, ombak. Kena abrasi itu Pak. Apa harapan Bapak tentang fenomena ini? Harapan kita sama pemerintah bagaimana solusinya bisa dibantulah Meringankan. Saling meringankan beban masyarakat di sini. Kemungkinan besar mungkin pemecah ombak lah kembali. atau tanggul lah yang kita inginkan. Ya semacam kita lihat ini ada patok-patok ini. Apakah ini bantuan pemerintah atau inisiatif? Ini inisiatif sendiri Pak. Tidak ada bantuan pemerintah itu. Hanya warga masyarakat di sini. Artinya berusaha Yang gotong untuk Gotong royong. Ya. menghidupkan kembali lokasinya Pak. Untuk Jadi sementara. sepanjang ini Pak, empang semua dulu. Empang Pak. Dua empang. Mulai di sana Pak itu, di apa namanya Bela itu. Empang semua sampai di sana itu. Perkiraan kami mungkin sekitar 23 kilo sepanjang pesisir itu. Yang sekarang hasilnya kita lihat sampai di sini. Siapa punya empang Pak? Banyak Pak yang punya empang. Oh, yang punya empang di sini. Banyak. Jadi sepanjang 23 kilo. Iya. Mulai sana pantai Waru itu sampai situ. Panua itu. Pintu Panua. Iya, betul, Pak. Ini dimasuk ini wilayah apa ini sebenarnya? Wilayah Kelurahan Belete Pak di sini. Jadi, selama ini memang tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten, bahkan dari pemerintah kelurahan atau bagaimana Pak? Belum pernah. Cuma bantuan yang tadi itu yang penanaman bakau
Cuman itu saja, enggak ada yang kayak tembok apa, enggak ada. Ya intinya enggak bisa tahan Nggak kalau bisa. hanya Nggak bisa. semacam itu saja. Bersifat sementara lah itu. Yang dibutuhkan untuk pemecah ombak Pemecah barangkali ombak. begitu Ya, ya. ya betul Pak. Bagaimana caranya untuk tahan ini? Untuk pemecah ombak kayak Terus di Bansalah. bagaimana empang-empang yang tersisa di sini apakah masih difungsikan Pak atau bagaimana? Masih tetap difungsikan. Masih tetap dikelola Pak. Tetap orang kesian mau apa lagi kalau enggak difungsikan. Kerja lain, kerja Bagaimana lain. kehidupan masyarakat di sini memang hanya tambak Pak. Jadi kita Apa isinya itu tambak? harus- Udang atau ikan? Ada udang, ada ikan. Bisa Pak kita jalan-jalan ke sana melihat yang Boleh, lebih parah boleh, Pak lagi. mulai Oke, dari oke, pesisir oke. sampai ke sana 20 kilometer Pak itu. Masih empang. Sekarang ini yang tersisa. Ini saya sudah anggap fenomena alam. Ya. Jadi ada dua penyebab itu, penyebab alam sendiri, penyebab manusia. Tapi sebanyak-banyak saya lihat di sini dan boleh dikatakan tidak ada penyebab manusia. Tidak ada. Ini penyebab alam akibat dari tidak keseimbangan ekosistem yang ada di sini. Coba kita lihat di sini dulu kan hutan-hutan bakau, hutan mangrove. Sekarang bahkan tadi disampaikan bahwa pernah ada baru-baru ini bantuan pemerintah tapi tidak efektif. Ya. Ditanam di sini tanam sesuai program tapi tergerus juga dengan ombak. Kemudian ada juga fenomena baru-baru ini disampaikan dari dinas perikanan itu bahwa ada namanya banjir rob. Banjir Semua rob terdampak. ini Hampir 200 hektar itu terdampak. apa namanya luapan air laut yang begitu tinggi akibat barangkali pemanasan global efek itu sehingga permukaan air laut naik ditambah dengan pasang maksimal sehingga semua yang kita lihat ini tergenang. Ya. Tergenang kemudian tergerus dengan ombak. Inilah yang perlu dicarikan solusi. Kita mohon kepada penentu kebijakan dari kalau APBD 2 saya rasa tidak mampu, APBD 1, APBN, kementerian yang sangat relevan ini adalah kementerian juga apa namanya kalau kita mau bikin hutan mangrove ada di apa namanya Kementerian Kehutanan, begitu juga PUPR, lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama berpikir bagaimana mencarikan solusi. Kasihan masyarakat di sini sepanjang pantai yang ada, Pantai Terbon ini ya Pak ya? Boleh yang ada di Kota Maju ada 110, tapi yang parah sekali ini di Pintu Banu tempatnya kita ini ada 2 kilo. 23 kilo ini kerusakan. Jadi pantai letak dako. Tempatnya di Pantai Letak Daku. Jadi mohonlah kepada penentu kebijakan bagaimana mencari solusi karena kita lihat kekuatan alam ini kemungkinan juga harus solusi yang lebih bagus daripada program-program ada pemecah ombak atau pembagi ombak. Ya, Pemecah ombak itu terutama semacam itu, Pak. itulah yang atau ada observasi lain bagaimana mengantisipasi minimal dari penentu kebijakan ada kunjungan untuk menyaksikan langsung dari Kerusakan yang terjadi di sini ya. kerusakan yang terjadi. Lokasi Kembali Pak, ditanya dengan kan tadi ada banjir rob atau juga yaitu banjir bandang atau banjir ini dari Sungai Bulete, sungai ini. Bagaimana? Apakah berdampak di tempat ini Pak? Dampak sekali Pak. Ya. Kalau banjir Pak itu setiap tahun bisa dibilang semua tergenang. Ya. Banjir kemarin ini, baru ini bisa dibilang semua tergenang. Begitu tingginya air pasang kali ini. Banjir. Terus kemudian dampaknya dari banjir itu berarti ada kerugian yang diderita oleh petani empang ya. Isinya kok hampir bilang hilang semua habis. Terbawa arus. Kalau kita artinya memisahkan antara air pasang dengan banjir setiap tahunnya Pak. Pertama kita beralih ke dampak banjir Pak ya. Dampak banjir kita kan tahu dari mulai Sungai Bulete sampai pesisir Kali Pak itu. Artinya semua
masyarakat di seputaran Bulete ini sekarang ini merupakan suatu terjadi boleh dikata ya musibah alam. Namun kita bermohon pada penentu-penentu Pak ya, untuk meringankan beban-beban masyarakat yang terdapat di Kelurahan Bulete, tepatnya di Kecamatan Pitumpanua dan Galico umumnya. Di situ karena dua kemungkinan yang dampak yang kena Kelurahan Bulete ini tepat di Kelurahan Galico atau Cepakadan Pak. Pertama banjir, yang kedua air pasang. Bagi air pasang hampir mencapai 2 meter tingginya. Itu tergenang juga Galico Pak, artinya Kelurahan Cepakadan Pak. Kelurahan Bulete. Dan yang lebih parah, ini nih Pak, yang lebih parah lokasi tambak di Pitumpanua, artinya di lokasi Takdako, tepatnya di Kelurahan Bulete, sepanjang 23 km yang terdapat lokasi di sini Pak, artinya boleh dikata ambruk semua Pak, semua pematang-pematang sudah ambruk. Dan ada pun panto-panto atau yang dikenakan di situ hanya menunggulangi sementara untuk melanjutkan kehidupan masyarakat yang ada di tambak di letak Takdako ini. Dan meminta penentu-penentu yang ada di Kabupaten Wajo untuk meringankan dan menanggulangi artinya keluhan-keluhan masyarakat dan beban masyarakat yang tepatnya di Takdako untuk memohon bantuannya. Bagaimana caranya untuk meringankan beban beliau untuk melanjutkan kehidupan, karena hanya kehidupan beginilah Pak, artinya lokasi tambak lah yang bisa menentukan kehidupan mereka, artinya tidak ada kerja lain kecuali yang begitu Pak. Kemudian Pak, kan barangkali apakah ada perbedaan dulu dengan sekarang, karena ini menurut pengamatan Bapak, apakah ada pendangkalan di hilir, maksudnya hilir dari sungai tersebut Pak? Masalah yang dulu dengan sekarang jauh lebih berbeda, karena dulu kita lihat lokasi tambak yang sudah terkorupsi oleh ombak sudah mencapai lebih dari 2 km Pak masuk. Ya, berarti ada pendangkalan. Dan itu terkenal di sini. Kata di letak Takdako, hutang bako Pak, hutang bako. Hutan lindung ya, hutan lindung. Ya, hutang lindung, hutang bako. Karena penanaman hutang bako artinya dari pemerintah Kabupaten Wajo untuk mempedulikan masyarakat, karena hanya memberikan bantuan hutang bako Pak, artinya penanaman hutang bako, dan itu lakukan mulai dari tahun 2014 Pak. Biasanya Penanaman dari 2014 Pak. Sebenarnya Pak, artinya belum puas karena penanaman yang kita tanam di situ hanya untuk jangka pendek Pak. Artinya apabila tanaman itu tumbuh tapi ombak terlalu tinggi Pak, jadi sehingga tidak dari bisa mana itu Pak? Ombak dari mana? Dari Laut Bone ya? dari laut Pak. Laut Bone. Iya. Ini baru-baru yang meluap air laut Pak. Begini Pak, saya mau tanya gini. Dari pemerintah ini hutan lindung, tapi yang mau lindung dulu tidak ada hutannya. Wilayah hutan lindung, tapi yang mau lindung tidak ada hutannya. Tidak ada.